Jika engkau tidak malu, maka lakukan sekehendakmu. Dan meletakkan tangan di atas yang lainnya di dalam salat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bermanfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang kitab Al-Muwatta. Kita masuk pada hadis yang ke-424. Berkata Imam Malik, an Abdul Karim ibn Abil Mukharik Al-Basri radhiyallahu ta'ala Al-Basri annahu qala min kalamin nubuwah idza lam tastahi fa'al ma syi'ta wa wad'ul yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra fi shalah. Dari Abdul Karim ibn Abil Mukharik, beliau berkata, sesungguhnya dari perkataan Nabi SAW, jika engkau tidak malu, maka lakukan sekehendakmu. Dan meletakkan tangan di atas yang lainnya di dalam salat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Malik rahimahullahu taala membawakan bab fi wad'il yadaini ihdahuma 'alal ukhra fi shalah. Meletakkan salah satu tangan di atas lainnya di dalam salat. Maksudnya adalah masalah bersedekap. Beliau mengatakan tentang masalah bersedekap. Di sini beliau membawakan beberapa dalil tentang masalah ini. Pertama datang dari Abdul Karim ibn Abil Mukharik. Abdul Karim ibn Abil Mukharik ini bukan sahabat, bukan tabi'in, tapi generasi setelah tabi'in, atba'ut tabi'in. Maka beliau ini pertama, ini bukan hadis Nabi SAW, tapi ini perkataan dari Abdul Karim Nabil Mukharik. Kemudian Abdul Karim Nabil Mukharik ini ada seorang rawi yang lemah, ya. Sehingga para ulama rahimahullahu taala melemahkan hadisnya. Dan sebetulnya hadis ini, kalau kita lihat di jalur yang lain ada ya hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih, yaitu hadis Abdullah ibnu Mas'ud Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri. Beliau mengatakan, ya, Nabi SAW pernah bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya yang didapatkan manusia dari perkataan Nabi adalah jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sekehendakmu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Adapun yang disebutkan oleh Imam Malik ini riwayatnya lemah, ya. Riwayatnya lemah kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Abdul Karim ibn Abil Mukharik. Adapun sisi maknanya benar. Sisi makna hadis ini adalah maknanya benar. Apa makna dari hadis ini? Perkataan Nabi SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, bahwasanya maksudnya adalah perkataan yang sering, ya, perkataan yang diambil dari
para nabi-nabi, ya, perkataan yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah sering para nabi itu menyebutkan ini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, lakukan sekehendakmu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan idza lam tastahi fasna ma syi'ta apa artinya? Jika engkau tidak malu, lakukan sekehendakmu. Apa artinya? Para ulama rahimahullah taala menafsirkan ya makna dari hadis ini banyak penafsiran. Penafsiran yang pertama, kata para ulama, ini ya bukan perintah. Artinya ikam kalau kada malu lakukan aja. Ya sekehendak ikam. Ya, bukan itu maksudnya kata para ulama rahimahullah taala, bukan memerintahkan apa yang ingin kita lakukan. Tetapi kata para ulama rahimahullah taala, ini adalah perintah ya dalam rangka mencela. Dalam rangka mencela perbuatan tersebut, ya. Artinya dalam rangka mengancam perbuatan tersebut. Seperti kita Encak, kalau ada anak kita nakal luar biasa, Encak kita memakai apa gitu ya, mengulai apa, kadang-kadang kan Encak kita kalau marah sama anak kita itu apa yang kita lakukan? Gawi lagi coba. Ya, bahasa gawi lagi. Maksudnya bukan inya mengerjakan lagi, disuruh tidak, tapi mengancam. Sama seperti ini dalam bahasa Arab. Jika engkau tidak malu, kata Nabi, lakukan apa sekehendakmu. Bukan artinya bebas mengerjakan, tapi kalau kamu tidak malu, lakukan sekehendakmu. Ini ancaman. Ini makna pertama dari makna hadis ini. Makna yang kedua, ya dari makna hadis ini, para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya seseorang ya jika dia tidak memiliki sifat malu, maka dia akan mengerjakan apa-apa yang sesuatu yang mungkar di masyarakat. Dan seseorang kalau dia memiliki sifat malu, maka sifat malu itu mencegahnya dari hal-hal yang jelek. Maka kata para ulama rahimallahu taala, makna kedua dari hadis ini adalah bentuknya khabar, bukan perintah, ya bukan ancaman, tapi bentuknya ada pemberitaan dari Nabi SAW bahwasanya orang kalau dia tidak memiliki sifat malu, dia akan melakukan apa saja yang tercela. Ya, apa saja tercela. Kalau sudah hilang rasa malu itu, apa saja yang dia lakukan, dia langgar semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang memiliki sifat malu, dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari makna penafsiran hadis, "Idlam tastahi faf'al ma syi'ta." Kemudian ya ini sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, barang siapa yang berdusta atasku, maka siapkan tempatnya di neraka. Ini bentuk apa? Berita. Orang yang berdusta yang menisbatkan kepada Nabi terhadap apa yang tidak beliau ucapkan, maka kata Rasulullah, siapkan tempatnya di neraka. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ya, malu ini merupakan cabang dari keimanan. Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimat la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, iman itu lebih dari 70 cabang keimanan. Paling tinggi dari cabang keimanan adalah kalimat la ilaha illallah. Dan paling rendah adalah menjauhkan duri di jalan. Dan malu merupakan bagian dari keimanan. Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, orang yang mempunyai malu memiliki keutamaan yang luar biasa. Pertama, itu tanda orang itu memiliki iman. Kemudian yang kedua, ya, dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Karena ini adalah amal hati. Amalan hati, dan sifat malu itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW, al-haya la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya malu itu tidak datang kecuali pada kebaikan. Dan Nabi SAW memuji wanita-wanita Ansar. Kenapa? Karena wanita-wanita Ansar ini
ya di antara keistimewaan mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'man nisa nisaul ansar lam yakun ayyamna'ahanna al-haya ay tafaqqahna fid din. Kata Nabi sallam, sebagus-bagus wanita adalah wanita Ansar. Ya, mereka tidak terhalangi untuk belajar agama dari sifat malu. Artinya tidak ada yang menghalangi mereka untuk belajar agama dari sifat malu. Artinya sifat malu itu tidak menghalangi mereka untuk mengajar agama. Menunjukkan bahwasanya sifat malu itu baik kalau pada tempatnya. Oleh karena itu para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya malu itu ada dua. Ada malu itu yang membawa kepada kebaikan, ada malu itu yang sifatnya tercela. Malu yang membawa kepada kebaikan itu semuanya dipuji di dalam Islam. Tetapi ada malu yang salah. Malu yang salah itu apa? Banyak. Malu yang bukan pada tempatnya dan ini tercela. Orang memiliki sifat ini. Pertama apa? Malu di dalam menuntut ilmu. Ya, tidak mau bertanya padahal dia kada paham. Ditanya, ustadznya pahamkah? Berdiaman, betaan. Kada pahamkah? Berdiam juga. Ya, kada tahu, kada jelas orangnya. Ada orang demikian, nggak ngerti, ya. Ya, padahal dia tidak mengerti, dia tidak mau bertanya. Ini maka malu yang tidak bagus. Malu yang tidak baik. Makanya kata Abdullah bin Abbas ya bahwasanya tidak mendapatkan ilmu ya, tidak mendapatkan ilmu adalah orang yang ya sombong dan orang yang malu. Ya kan tidak akan mendapatkan ilmu. Dia rela kebodohan yang pentingnya kada sopan. Ya, padahal sebetulnya hal tersebut bahkan menjadikan seorang tersebut bukan sopan dia kalau dia bertanya. Menunjukkan ya tanda orang itu memiliki sifat baik karena dia menghilangkan malu yang bukan pada tempatnya. Kemudian ya yang kedua kata para ulama ya, malu yang bukan pada tempatnya adalah ya seseorang ya dia malu pada hal-hal dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia malu menegur orang yang berbuat salah, malu menegur istrinya, malu menegur anaknya, malu menegur bawahannya, kada nyaman apa macam. Ini salah. Ini bukan malu bukan pada tempatnya. Kalau orang itu bisa menegur maka tegurlah. Kalau orang itu di bawah kekuasaannya, di bawah aturannya dia, maka tegurlah dia. Maka tidak boleh malu di dalam masalah tersebut. Anda punya anak buah di toko kada sembahyang, haru-haru buroko aja misalnya, iya tegur, iya maksudnya tegur, jangan didiamkan. Kadang ya bos itu takutan anak buahnya, ya kadang takutan asa kada nyaman anak buah, ini sing nyamanan di hadapan kita. Maka ini keliru, ya ini malu bukan pada tempatnya. Orang kada sembahyang tegur, kenapa kada sembahyang? Ya sembahyang suruh, kada mau potong gajinya. Seperti itu harus. Iya, seseorang harus demikian. Tidak boleh dia malu di dalam hal-hal semacam ini, sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Dia lihat anaknya tidak baik, jangan didiamkan, ditegur. Ya, ditegur, ya. Maka sesuatu yang salah itu jangan dibiarkan. Ya, diingatkan. Kalau seandainya kita ya punya wewenang seperti anak buah kita, seperti istri kita, seperti anak-anak kita, ya tegur, jangan dibiarkan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan, kata para ulama bahwasanya ya malu itu kadang-kadang ya bisa didapatkan ya dari sifat manusia itu sendiri. Tobi sejak Allah ciptakan, orang itu kadang memiliki sifat malu. Ya, artinya orang itu memang dari lahir sudah penyupan orangnya. Artinya dia tidak melakukan hal-hal yang Allah murkai, tidak melakukan hal yang Allah ridai. Dia berjalan atas dasar fitrahnya. Malu dia kalau dia berbuat maksiat, malu dia berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ada orang demikian. Ya dari sejak lahir demikian. Ada orang menumbuhkan sifat malu ketika berbuat maksiat, menumbuhkan sifat malu ketika melakukan perbuatan dosa dengan belajar. Belajar.
Jadi ada dua tipe manusia. Apakah dia itu malunya ketika sejak Allah ciptakan orangnya punya malu? Ada orang demikian. Dia kenapa kamu kadang merokok? Kadang hendak fitrahku kayaknya kadang bagus merokok walaupun kadang ada ilmu. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Dia fitrahnya dia yang apa? Yang menghalangi dia. Ada orang tumbuh sifat malu pada dirinya, ya, tumbuh sifat malu pada dirinya ketika dia belajar ilmu agama. Dia ingat, oh ini haram. Perbuatan riba ini tidak boleh, ini tidak benar ini, ya. Malu saya mengerjakannya. Oh, ini menipu. Dia tahu dari ketika dia belajar. Maka makanya kata para ulama, orang yang tidak pernah berhenti dari perbuatan maksiat karena tidak memiliki sifat malu yang dari sejak asal Allah ciptakan pada dirinya, maka caranya adalah banyak-banyak menuntut ilmu. Makanya salah satu fungsi dari menuntut ilmu itu menjauhkan dari maksiat. Itu salah satu fungsi ya, orang menuntut ilmu dia akan menjauh dari maksiat. Ya, itu salah satu faidah orang itu mendapatkan ilmu agama. Makanya orang mendapatkan ilmu agama itu pasti tidak-tidaknya maksiatnya berkurang. Setidaknya di majelis ilmu itu suka ada bermaksiat walaupun orang abu gibah ya. Gibah orang aja, ketemu orang pendek gibah. Tapi ketika duduk majelis ilmu setidaknya saat itu dia tidak menggibahi orang. Saat itu dia tidak menggibahi orang, ya. Maka kata para ulama, menuntut ilmu itu menjauhkan kita dari maksiat, ya. Ya, karena itu menumbuhkan sifat malu. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para ulama juga mengatakan bahwasanya orang, ya, kalau dia meninggalkan sifat malu, maka sedikit waraknya. Orang yang memiliki warak yang sedikit itu akibat sifat malunya sedikit. Sehingga kalau Anda lihat ya, orang itu tidak takut ya dari hal-hal yang Allah haramkan, maka orang itu memiliki sifat warak yang sedikit. Kenapa? Akibat dia memiliki sifat malu yang sedikit. Maka ini penting, orang kalau dia punya sifat malu, banyak waraknya dia. Berhati-hati. Orang kalau kada bisa sifat warak ini, napa aja di pikirannya halal. Terus ada syubhat, melihat duit 500.000 halal nih, orangnya kada mencari pang ini. Dia tidak memiliki sifat wara. Berjualan kadang dia berdusta. Insyaallah Allah ampuni aja pang ini. Aku bertaubat dengan Allah. Ya. Apa saja dia tidak memiliki sifat wara. Ya, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sifat malu. Tapi orang kalau banyak malunya, maka waraknya akan banyak, ya. Maka sifat malu ini penting dimiliki laki-laki dan juga penting dimiliki oleh wanita. Ya, apalagi wanita, dia harus memiliki malu yang lebih besar daripada laki-laki. Ya, zaman sekarang banyak kalangan wanita rasa malunya dicabut. Dicabut. Ya. Kenapa? Ya, kadang sebagian wanita, dan ini fitnah terbesar biasanya bagi kaum wanita, itu suka pamer. Baik itu di hadapan laki-laki adapun di hadapan sesama wanita. Kadang ya dia pamer terhadap hal yang dia miliki, dari harta yang mewah, benda-benda yang mewah, aksesoris yang mewah. Kadang-kadang dia juga pamer kecantikannya di hadapan kaum laki-laki, ya, dengan memakai busana yang menarik dan seterusnya. Maka ini banyak dicabut dari para wanita, ya, banyak dicabut dari para wanita. Maka seorang wanita itu dia harus memiliki sifat malu lebih besar daripada kaum laki-laki. Kemudian yang kedua, wawad'ul yadaini ihdahuma 'alal ukhra fi shalah. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, walaupun hadis ini lemah, tapi ada nanti hadis yang sahih, bahwasanya di antara sunnah juga dari yang dilakukan oleh para nabi adalah, dan ini judul pembahasan kita, adalah meletakkan kedua tangan, ya, di salah satunya di atas yang lain, atau istilah kita bersedekap. Maka bersedekap ini disunnahkan, ya. Para ulama sepakat, ya. Bersedekap ini disunnahkan ketika seseorang bertakbiratul ihram. Para ulama sepakat tidak ada masalah dalam masalah ini. Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Masalah bersedekap ini adalah ketika seseorang bangkit dari i'tidal. Bangkit dari ruku ketika i'tidal. Apakah dia bersedekap atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm. Sebagian ahlul ilm menafsirkan hadis Nabi SAW
kembali seperti pertama, mereka mengatakan adalah maknanya adalah bersedekap, sehingga sebagian ulama mengatakan disunahkan bersedekap di waktu i'tidal. Sebagian lagi mengatakan seperti Syekh Albani rahimallahu taala, kembali seperti yang pertama kata Nabi artinya berdiri, bukan bersedekap. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, tapi mereka sepakat bersedekap itu disunnahkan setelah takbiratul ihram, semuanya sepakat. Kecuali yang dinisbatkan kepada Imam Malik rahimahullahu taala, beliau memandang bahwasanya dianjurkan sadal. Sadal itu kada mengandap tangan tidak meletakkan tangan di dada atau di atas pusar, tapi diluruskan ke bawah. Tetapi nisbat ini kepada Imam Malik tidak sahih. Nisbat ini kepada Imam Malik tidak sahih. Kenapa? Karena nanti akan ada perkataan Imam Malik sendiri yang mengatakan bahwasanya seseorang itu meletakkan tangannya kanannya di atas tangan kirinya, dan ini merupakan sunnah, ya, jangan ditinggalkan. Kemudian berkata Imam Malik rahimahullahu taala, kata beliau, yadha'ul yumna 'ala al-yusra wa ta'jilul fitr wal istina'u fis sahur. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kata Imam Malik, dan juga bagian, maksudnya adalah bagian dari kalamin nubuwah, ya, perkataan yang diambil dari Nabi SAW adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini bukti bahwasanya Imam Malik rahimahullahu taala melihat adanya sedekap di dalam salat. Kemudian kata beliau, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka juga sunnah para anbiya. Maka disunnahkan kita menyegerakan berbuka. Artinya kalau sudah masuk waktu berbuka, maka cepat-cepat berbuka, jangan diakhirkan, ya. Maka seorang muslim, ya, kalau dia sudah tahu waktu berbuka, ya sudah, jangan ragu-ragu lagi. Karena ada sebagian kita itu salah dalam menyikapi berbuka. Ya, sebagian kita itu kadang kalau kada azan dulu muadzin kada maunya berbuka. Ya. Padahal jamnya sudah tahu waktu berbuka jam 6:30. Muadzinnya kada sing azan-azanan kada maunya berbuka. 6:35 muadzinnya kada sing azan kada maunya, belum lagi. Padahal waktu sudah jelas-jelas waktu berbuka. 6:40 kada, padahal sekalinya mic-nya mati di dalam kadang-kadang. Ya kadang apa? Mas sebetulnya, ya, orang itu kalau sudah datang waktunya, ya. Pada zaman kita sekarang ini, kebanyakan kita itu mungkin tidak paham kapan terbenam matahari, kapan kada. Kebanyakan kita tidak paham, atau kebanyakan kita kurang memperhatikan itu. Kalau tidak bisa dengan itu, maka salah satunya dengan jam. Jam itu paling kuat. Ya, jam itu maksudnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ditentukan oleh pemerintah itu paling kuat ketimbang mendengar suara azan. Kenapa? Karena kaum masih tukang azan itu ingin melihat jam juga. Mana ada, jarang sekali kaum masjid ini ketika waktu berbukanya observasi matahari tenggelam apa? Hampir tidak ada. Semuanya melihat jam. Iya. Maka apa bedanya Anda dengan dia? Iya. Maka ada sebagian orang kadang mengakhirkan masalah berbuka, segerakan berbuka. Iya. Maka patokan itu sebetulnya adzan muadzin itu patokan terakhir. Kalau kita kada tahu waktu masuk berbuka, yang penting jam pian pas sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh pemerintah berbuka. Walaupun kada mendengar azan. Yang penting jam pian pas bujur aja, kada berdahulu. Itu yang paling penting, ya. Kalau jam pian pas bujur aja kada berdahulu, sudah. Datang waktu berbuka, ya, berbuka. Karena kaum itu kadang-kadang kada kau diandalkan, kadang inya cepat, kadang lambat inya azan. Lambat azan kalau makanan nyaman. Kadang inya tambah dulu sepiring, 2 piring hanya azan. Jadinya ini butuh energi aku ini azan ini. Iya. Kadang kalau makanannya kadang nyaman, cepatnya azannya. Iya. Maka nggak bisa dipatokan. Kadang kaum itu teguring, ya, banyak sebab apa? Menyebabkan orang itu terlambat azan. Faktor manusia. Pasti ada faktor manusia. Maka yang jadi patokan Anda adalah Anda sendiri. Anda punya jam, tahu waktu apa? Berbuka. Kalau Anda nggak tahu, download, ya, minta di masjid lihat. Oh, kapan waktu berbuka, sehingga ketika datang waktunya sudah makan. Jangan
jangan ragu-ragu. Maka ini sunnah menyegerakan berbuka. Kemudian wal istina'u fis sahur, dan mengakhirkan sahur. Ini penting juga, sunnah kita tuh mengakhirkan sahur. Sebagian orang kadang itu apa? Ketika puasa kadang dia tidak bersahur atau bersahurnya setelah tarawih sudah. Itulah yang sahur. Kadang sebagian orang apa? Bersahurnya setelah tarawih ini sudah sekalian dah asan isukan. Kada sekalian ini. Ini kada sahur namanya. Ini hanya makan malam. Maka sahur itu adalah di waktu ya dekat dengan sholat subuh. Ya. Dan sunnahnya diakhirkan sahur tersebut. Kenapa? Sunnahnya sahur tersebut diakhirkan karena banyak faedah. Ya. Pertama, kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kenapa diakhirkan sahur tersebut? Karena disitulah kita kesempatan untuk berdoa. Karena kebanyakan orang kadang kalau sahurnya bersungsung, ya ada sebagian orang yang cek bersahur jam 3. Makan 15 menit guring pulangnya. Kada sempat lagi beribadah berdoa kepada Allah. Ya. Maka di antara faedah diakhirkan sahur, ada kesempatan kita berdoa pada saat itu Allah Subhanahu turun ke langit dunia. Maka kata para ulama rahimahullah taala banyak sekali faedah-faedah seseorang bersahur, di antaranya dia diberkahi, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hazim ibn Dinar an Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi annahu qala kana an-nasu yu'maruna ay yada'a ar-rajul yadahu al-yumna 'ala dira'ihi al-yusra fi as-shalah. Qala Abu Hazim la a'lamuhu illa annahu yunma dhalik. Dari Abi Hazim ibn Dinar, dari Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, beliau mengatakan sesungguhnya manusia diperintahkan ya untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di waktu salat. Ini ya, hadis ini adalah hadis yang sahih ya, dan hadis ini ya merupakan hadis yang satu-satunya ya, yang sahih di dalam masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan hadis ini juga menegaskan kepada kita ini sunnahnya sedekap di dalam salat. Dan ini kata para ulama rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya bersedekap di dalam salat itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Hazim, la alamahu illa annahu yanmi dzalik. Ya, kata Abu Hazim, saya tidak mengetahui Sahal bin Sa'ad kecuali bahwa ia meriwayatkan secara marfu', artinya secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya bersedekap di dalam salat itu disunnahkan. Dan cara bersedekap kata para ulama, ada sebagian ulama mengatakan dengan cara wada' dan dengan cara qabd. Wada' itu artinya ini, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, wada', ini meletakkan. Sebagian lagi caranya qabd, ya, menggenggam. Wallahu a'lam, hadisnya satu. Hadis qabd dan hadis wada' itu satu hadis. Wallahu ta'ala alam, yang benar sifat dari meletakkan tangan dari kiri adalah menggenggam. Karena wada' itu adalah itu mujmal, masih umum. Maka hadis riwayat yang menjelaskan Nabi menggenggam itu yang lebih kuat. Itu yang lebih kuat. Jadi digenggam bukan sekedar diletakkan. Bukan sekedar diletakkan tapi digenggam. Tapi kita menggenggamnya. Maka karena itu dalam satu riwayat, tidak mungkin dalam satu sahabat itu memiliki dua perbedaan. Karena nggak boleh satu hadis itu memiliki dua penafsiran. Maka itu satu riwayat, diriwayatkan oleh satu orang sahabat. Maka kata para ulama, yang meriwayatkan wada' itu wada' yadul yumna ala yadihil yusra, dia meriwayatkan secara mujmal, secara umum. Adapun secara perinci dijelaskan dalam riwayat lain. Nabi sallam meletakkan ya, menggenggam tangannya ya di atas lengannya, ya di atas ar-rusghi was-sa'id, di atas pergelangan. Kadang Nabi menggenggam di atas lengannya, maka semacam itu. Maka riwayat yang menggenggam inilah riwayat yang paling rinci daripada riwayat sekedar meletakkan. Wallahu a'lam. Ya, tapi ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullah taala. Baik.
Kita lanjutkan hadis berikutnya, fil qunut. Masalah qunut. An-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana la yaqnutu fi syai'in min as-salah. Dari Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar, kata beliau tidak berkunut apapun di waktu salat. Berkata Imam Malik, an Hisham ibn Urwah anna abahu kana la yaqnutu fi syai'in min as-salah wala fil witri illa annahu kana yaqnutu fi salatil fajr qabla an yarka rak'atal akhirah idza qada qira'atahu. Dari Hisham bin Urwah, sesungguhnya bapaknya itu Urwah, beliau tidak berkunut apapun di waktu salat, di waktu witir ya, dan juga ya kecuali beliau berkunut di waktu salat fajar sebelum rukuk yang terakhir jika selesai dari bacaannya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Malik membawakan dua buah athar. Pertama athar Abdullah bin Umar bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu tidak berkunut apapun di waktu salat. Asar yang kedua adalah asar Urwah ibnu Zubair, beliau tidak berkunut apapun di waktu salat dan juga tidak berwitir kecuali tidak kunut di waktu witir dan kecuali salat fajar. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan kunut itu ada 3. Pertama ada kunut nazilah, yang kedua ada namanya kunut witir, yang kedua ada namanya kunut subuh, dan yang ketiga ada namanya kunut witir. Kita bahas satu persatu. Pertama, ulama sepakat kunut nazilah, ulama sepakat tentang masalah kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah sebuah kunut yang dilakukan ketika kaum muslimin tertimpa musibah seperti pembunuhan ya, atau pembantaian kaum muslimin dan semisalnya. Maka terjadi musibah yang besar bagi kaum muslimin, maka kata para ulama rahimallahu taala disunahkan untuk berkunut. Dan hadisnya sahih ya. Hadis tentang masalah berkunut nazilah ini sahih. Di antaranya adalah hadis Anas. Kata Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yal'anu ri'lan wa dhaqwan wa usayyah asawallaha wa rasulah. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi sallam berkunut selama 1 bulan, melaknat Ri'lan dan Zakwan dan Usayyah ya. Karena mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kunut nazilah ini disepakati oleh para ulama rahimahullahu taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya, kata para ulama kunut nazilah ini dilakukan di semua waktu salat, termasuk di waktu salat sir. Artinya di semua salat 5 waktu itu dilakukan kunut nazilah. Tidak hanya di waktu maghrib isya saja, subuh, zuhur dan asar. Maka dilakukan kunut nazilah itu di semua waktu salat. Kemudian ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan terlebih lagi di waktu fajar. Maka sering Nabi SAW berkunut di waktu fajar di salat kunut nazilah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya kunut itu pada asalnya singkat. Secara umum orang berdoa kunut apa saja itu singkat, kada panjang. Jadi karena itulah Nabi SAW kalau beliau berdoa kunut ya, beliau melakukan sangat singkat. Makanya Anas pernah ditanya, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi? Anas ditanya, apakah Nabi berkunut di kunut nazilah di waktu salat subuh? Qala na'am, ba'da ruku'i yasiran. Kata Anas, iya, Nabi berdoa di kunut habis subuh, maksudnya kunut nazilah. Setelah subuh kata Anas bangkit dari ruku' yasiran, sebentar. Ini menunjukkan bahwa doa kunut itu secara umum itu sebentar, kada lawas. Bukan sampai orang menggatar-gatar, kada. Jadi doa kunut itu pada asalnya ringkas. Makanya dan itu ciri khas doa Nabi. Nabi SAW beliau kalau berdoa singkat, padat. Ya. Maka kata para ulama kunut itu disunnahkan pendek. Ya.
Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kunut nazilah itu tidak diharuskan musibahnya di negeri kita. Bisa jadi kunut nazilah itu musibahnya di negeri orang. Kemudian kita berkunut mendoakan kaum muslimin, ya. Maka ini musibah besar, pembantaian dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh kita mendoakan secara khusus orang-orang yang terzalimi. Secara khusus kita sebutkan namanya. Allah manji fulanan wa fulanan, misalnya Allah selamatkan fulan dan fulan. Sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma anji Ayyas ibni Abi Rabi'ah, Allahumma anji Walid ibn al-Walid, Allahumma anji Salama ibn Hisham, Allahumma anji al-mustad'afina minal mu'minin. Nabi SAW pernah beliau berkunut, kata Nabi, ya Allah selamatkan Ayyas ibn Abi Rabi'ah. Ya Allah, kata Nabi, selamatkan Walid ibn al-Walid. Kata Nabi, ya Allah selamatkan Salamah ibn Hisham. Ya Allah selamatkan orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin. Dan para ulama pun juga menjelaskan, ulama khilaf, ya. Kalau melaknat siapa Ustaz? Kita laknat orang-orang kafir, menyebut namanya. Melaknat orang kafir secara umum itu boleh, kufar. Tapi apa boleh kita melaknat melaknat orang itu perorangan? Ulama khilaf di dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm mengatakan boleh, ya. Sebagian para ulama mengatakan boleh, ya. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh, dan ini pendapat juga jumhur ulama. Kenapa? Karena kita tidak tahu ketika dia mati bisa jadi dia masuk Islam, ya. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata Allah, sesungguhnya orang kafir jika mereka mati mereka adalah orang kafir, dan bagi mereka adalah laknat Allah. Karena bisa jadi mereka mati dalam keadaan beriman. Makanya kata para ulama tidak boleh dilaknat secara menyebutkan orangnya di waktu hidup. Kemudian kata para ulama, dalam kunut nazilah ini disunnahkan dijaharkan ketika kita berkunut. Baik itu di sholat sir juga dijaharkan. Jadi di sholat zuhur, di sholat asar, maka imam ketika berkunut dia keraskan. Dia keraskan. Dan juga berkunut ini mengangkat tangan tentunya, mengangkat tangan. Ya, disunnahkan demikian. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala, ya, apakah kunut nazilah ini perlu izin imam? Orang ketika berkunut nazilah perlu izin imam apa tidak? Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah tidak perlu izin imam. Ya, kenapa? Karena asalnya izin imam ini izin waliul amr. Harus ada perintah waliul amr kah atau tidak? Maka kata para ulama, asalnya kunut nazilah ini tidak perlu izin waliul amr. Kenapa? Karena kata mereka dia ibadah, ya, merupakan ibadah setiap orang yang mengerjakannya, ya. Maka asalnya ibadah itu tidak memerlukan izin dari waliul amr, dari seorang pemimpin, ya. Maka ketika seorang mensyaratkan harus ada izin, dia harus mendatangkan dalil tentang kunut nazilah ini harus ada izin dari waliul amr. Sedangkan dalil dalam masalah ini tidak ada, ya, semacam itu. Oleh karenanya wallahu a'lam tidak perlu izin seorang waliul amr. Kalau kita melihat ada musibah yang menimpa kaum muslimin, ya, boleh seorang imam itu berkunut ketika dia salat, kunut nazilah. Ini kunut nazilah. Kemudian yang kedua, ya, ini kunut nazilah disepakati oleh para ulama. Yang kedua adalah kunut subuh. Kunut subuh bukan karena nazilah, bukan witir. Disebut dengan kunut subuh. Ini juga ulama khilaf dalam masalah kunut subuh ini. Singkatnya, sebagian ulama ada yang membolehkan berkunut subuh itu karena berdasarkan hadis Anas dari jalur Abi Ja'far Ar-Razi, Isa ibn Mahan an Abi Ja'far Ar-Razi, dari jalurnya dia dari hadis Anas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Nabi SAW berkunut di waktu fajar sampai beliau, ya, berpisah, yaitu meninggal. Hadis ini
terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullah taala tentang kesahihannya. Kalau ditelusuri, ditinjau dari sisi sanad, menurut ulama hadis pun khilaf. Wallahu a'lam, dari sisi sanad hadis ini hadis yang lemah. Kenapa lemah? Ada dua sebab kelemahan hadis ini. Pertama, di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini dia sendirian meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Karena ashabu Anas, ya, murid-murid Anas, ketika meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan kunut subuh kecuali Abu Ja'far Ar-Razi. Ini yang pertama. Sehingga hadis beliau dihukumi hadis yang syadz, yang menyelisih rawi-rawi yang lain. Kemudian yang kedua, dia sendirian meriwayatkan hadis ini tafarrud. Sudah syadz dan tafarrud sendirian, tidak ada orang yang bersama dia meriwayatkan hadis ini, dan hafalannya tidak bagus-bagus banget. Ya, dia jelek hafalannya. Oleh karena itu para ulama rahimahullah taala menilai hadisnya Abu Ja'far Razi ini hadisnya lemah. Berdasarkan itu mereka menganggap tidak ada kunut subuh karena hadisnya lemah kata mereka. Maka wallahu alam, kalau ditanya saya pribadi, saya condong pada yang melemahkan hadis ini. Kemudian yang ketiga adalah kunut witir. Kunut witir. Dan ini juga masalah khilaf di kalangan para ulama. Yang tidak khilaf itu cuma kunut nazilah. Adapun kunut witir ini juga masalah khilaf di kalangan para ulama. Setidak-tidaknya ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya kunut witir itu hukumnya makruh. Dan ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Kenapa? Karena beliau melihat tidak ada dalil yang sahih tentang masalah kunut witir. Tidak ada dalil yang sahih dalam masalah kunut witir. Dan ini juga pendapatnya sebagian para ulama hadis. Di antaranya adalah pendapatnya Ibnu Khuzaimah. Ya, Imam Ahlul Hadis kata Ibnu Khuzaimah, "Walastu akhfad khabaran sabitan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti fil witr." Kata beliau, saya tidak mengetahui, tidak hafal satu hadis yang sahih dari Nabi tentang masalah kunut witir. Hal yang serupa juga dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Kata beliau, la yasih fihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin Umar kana yaknut. Kata Imam Ahmad, tidak ada yang sahih dari Nabi SAW, beliau berkunut di waktu witir. Tetapi kata Imam Ahmad, Umar itu berkunut, Umar bin Khattab. Hal yang serupa juga dinisbatkan kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada kunut di waktu witir. Jadi pendapat sebagian ulama hadis dan ulama madhab, di antaranya Imam Malik. Pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian para ulama, seperti pendapatnya Zuhri dan juga diriwayatkan pendapat Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, bahwasanya kunut di witir itu di separuh akhir Ramadan saja. Artinya ada kunut di witir itu cuma 15 hari terakhir di bulan Ramadan. Di salat biasa tidak ada kunut. Salat malam biasa tidak ada kunut. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya kunut itu hanya ada di bulan Ramadan, seluruhnya di bulan Ramadan, tapi tidak ada di bulan lainnya. Jadi kunut witir itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lainnya. Kemudian yang keempat, dan ini pendapat sebagian ulama madhab, seperti madhab Syafi'i, Abi Hanifah dan yang lainnya, mereka mengatakan kunut witir itu ada setiap malam. Setiap kita sholat malam itu ada kunut witir. Ini pendapat sebagian para ulama. Dalil-dalil mereka ini apa? Sebetulnya dalilnya adalah ada 3 dalil yang paling kuat dalam masalah ini. Pertama, hadis Anas. Yang kedua, hadis Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga adalah hadis Hasan ibni Ali. Hadis Hasan ibni Ali, ya, hadis yang lemah, ya, yang mengatakan allamani Rasulullah SAW kalimat aquluhunna fil witr. Kata Hasan ibni Ali, Nabi mengajari aku, ya, kalimat saya katakan di waktu witir. Ini hadis yang lemah. Hadis Anas bin Malik yang menjelaskan tentang kunut witir juga hadis yang lemah. Hadis Ubay bin Ka'ab juga hadis yang lemah penyebutan witir. Yang benar hadis tersebut hanya mensifati salat malam,
tidak ada penyebutan witir. Ya, tidak ada penyebutan witir. Saya pernah mentakrid hadis Ubay bin Ka'ab ini. Saya takrid ada di disertasi doktoral saya. Yang rajih tidak ada penyebutan kunut witir. Ya, itu hadis sangat panjang. Hadis yang paling panjang saya takhrij. Ya, di dalam masalah karena jalurnya begitu banyak. Maka tidak ada penyebutan. Jadi di hadis Anas itu tidak sahih. Hadis Ubay bin Ka'ab tidak sahih. Hadis Hasan ibn Ali juga tidak sahih. Ini 3 hadis yang paling penting dalam masalah kunut witir. Kemudian ada perbuatan sahabat, ada athar sahabah. Ada athar sahabat dinisbatkan kepada Umar, kepada Abdullah bin Umar dan kepada sahabat yang lain. Kepada Umar bin Khattab ada athar yang menetapkan kadang Umar berkunut, kadang Umar tidak pernah berkunut. Ada riwayat demikian. Ya. Ada beberapa riwayat mengatakan Umar berkunut, kadang Umar tidak mau berkunut, tidak melihat berkunut. Ada 2 pendapat dari Umar sendiri. Adapun Abdullah bin Umar, beliau mengatakan beliau tidak berkunut. Abdullah bin Umar beliau tidak berkunut sama sekali. Wallahu a'lam, ya, dari riwayat yang ada, dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala, maka ya seseorang kalau dia melihat hadis-hadis tersebut ya sahih, maka monggo silahkan dia berkunut. Kalau seandainya dia memandang hadis itu sahih, ya seperti hadis Anas, kalau dia pandang hadis itu sahih, atau hadis Ubay bin Ka'ab dia memandang itu sahih, tidak ada masalah. Kalau atau dia mengambil pendapat para sahabat, maka ini masalah khilaf di kalangan para ulama, dan ini dikembalikan kepada seseorang melihat dari kekuatan dalil semacam itu. Wallahu a'lam. Ya, ini masalah kunut witir, ya masalah yang panjang, ya permasalahannya, ya, tetapi ini sudah dibahas oleh para ulama pada zaman dahulu. Wallahu taala alam. Maka Ustaz, kenapa di Arab Saudi itu berkunut? Karena mereka memandang hadisnya sahih. Ya, mereka memandang derajat hadisnya sahih, maka mereka berkunut. Ya, dan ini kembali kepada seseorang memandang dari sisi pendalilan. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada, kalau ada yang bertanya silahkan. Atau bertanya langsung boleh. Tapi sholat kunut najlah itu ada di sholat fardu aja atau di sholat sunnah ada juga gitu? Kunut najlah itu hanya di sholat fardu, tidak di sholat sunnah. Jadi dilakukan di sholat fardu, tidak dilakukan di sholat sunnah. Semacam itu praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Oke, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustaz. Yang kunut nazilah tadi itu biasanya dimulai dari subuh, tetapi apabila dimulai dari subuh, ulama mengatakan bahwa akan harus diteruskan zuhur, asar, maghrib, isya, benarkah begitu? Iya. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Sebetulnya tidak diharuskan, tapi afdalnya demikian. Dilakukan zuhur, asar, maghrib, isya. Demikian, afdalnya demikian. Tapi apakah itu suatu keharusan? Tidak. Karena aslan dia adalah sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang sunnah dilakukan. Tapi afdalnya demikian. Dilakukan lima waktu. Ya, semacam itu. Kalau seandainya ada orang berkunut di waktu subuh, kemudian dia tidak berkunut di waktu zuhur, apakah dia berdosa atau tidak berdosa? Ya, kenapa? Karena asalnya itu ada perbuatan sunnah. Tetapi dia meninggalkan sesuatu yang afdalnya dia teruskan. Zuhur dia berkunut, asar dia berkunut, maghrib dia berkunut, isya dia berkunut. Asalnya demikian. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan masalah kunut juga. Ketika ulun sholat subuh di masjid yang berkunut, apakah ulun mengikuti berkunut sama imam? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memutuskan untuk tidak berkunut, ketika menghadangi imam membaca kunut, bolehkah kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar berkali-kali sampai tuntung imam berkunut? Demikian. Terima kasih. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah imamnya berkunut, ulun kada berkunut. Pertama sebelum saya menjawab,
kalau sudah tahu kita kada berkunut, jangan sholat di belakang yang berkunut. Pertama kali gitu. Ya, artinya biar enggak menimbulkan konflik, ya, tidak menimbulkan apa orang salah paham. Maka kalau kita kada berkunut, ya jangan jadi ulama rahimahullahu taala itu menganjurkan seorang muslim itu dia mencari sesuatu, berusaha dia tidak menyelisihi kaumnya, sesuatu yang tidak berusaha. Jadi kalau kita sembahyang di sini nanti orang bertanya-tanya kenapa pian kada berkunut misalnya. Tetapi banyak masyarakat kita sudah pengertian masalah ini. Banyak. Tapi saya berbicara di lingkungan masyarakat yang tidak memahami khilaf. Yang kedua, kalau kita kebetulan salat di masjid yang berkunut, kemudian kita memandang tidak ada kunut di belakang imam, apakah kita boleh berkunut mengikuti imam? Keyakinan kita misalnya kunut itu hadisnya lemah. Ya, apakah boleh kita berkunut di belakang imam yang berkunut, meyakini hadisnya adalah hadis yang sahih? Di sini ada dua pandangan para ulama rahimahullahu taala. Pandangan yang pertama, mereka memandang bahwasanya tetap ikut berkunut dengan imam yang berkunut tersebut. Apa dalilan mereka? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka kata mereka ketika imamnya berkunut, maka walaupun Anda tidak berkeyakinan hadis yang sahih, kata mereka tetap Anda berkunut. Ini sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua di kalangan para ulama, mereka meyakini bahwasanya orang yang meyakini tidak berkunut, maka tidak berkunut di belakang imam yang berkunut. Dan ini kata mereka tidak menyelisih imam. Karena yang dimaksudkan dalam hadis innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam itu jadikan untuk diikuti. Tidak semua apa yang dilakukan imam itu diikuti kata mereka. Kecuali disebutkan dalam hadis tadi, hadis itu ditafsirkan setelahnya. Kata Nabi, idza kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbir maka bertakbirlah. Jika dia ruku maka rukuklah. Jika dia i'tidal maka i'tidallah. Jika dia sujud maka sujudlah. Itu yang diikuti kata para ulama. Tidak ada di situ penyebutan masalah kunut. Sehingga kata mereka, tidak semua perbuatan imam itu diikuti. Kalau imamnya misalnya dia bertakbiratul ihram, tidak bersedekap. Sedangkan kita meyakini sunnah bersedekap, apakah diikuti perbuatan imam? Tidak, kata mereka. Ketika imam misalnya dia duduk tasyahud awalnya, duduk tasyahud akhir di salat subuh misalnya, duduknya tawarruk. Anda meyakini iftirash, apakah harus wajib mengikuti imam? Tidak, kata mereka. Ya. Ketika imamnya i'tidal, bersedekap, Anda tidak bersedekap, apakah wajib mengikuti imam? Tidak, kata mereka. Maka yang diikuti itu adalah sesuatu yang disebutkan dalam hadis tadi, yang disebutkan dalam hadis. Sehingga tinjauan pendapat kedua ini tidak berkunut, dan ini yang saya yakin bahwasanya tidak berkunut bagi orang yang berkeyakinan bahwasanya hadisnya lemah. Ya. Terus apa yang dilakukan Ustaz di waktu sela-sela diam tadi? Dan ini menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Apakah boleh dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah atau membaca-baca yang lain? Pertama, boleh dia berzikir. Boleh dia berzikir. Ya, karena di dalam salat itu tidak ada yang nganggur. Salat itu isinya semuanya zikir kepada Allah atau bacaan Quran. Boleh dia berzikir. Boleh dia membaca Rabbana walakal hamd. Boleh dia membaca, Ustaz ulun hendak berdoa di waktu itidal, bolehlah. Kenapa Pak? Seseorang diperbolehkan demikian, ya, membaca sesuatu. Yang penting bacaan dari zikir, bacaan dari zikir. Semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Ustaz, bagaimana hukum menemukan barang atau uang di jalan? Apakah boleh langsung disedekahkan? Dilihat dulu duitnya. Kalau duitnya 1 juta, bisa jadi orangnya hamuk pengen sedekahkan. Ya, kalau terdapat di jalan 1 juta, ya pengen sedekahkan. Bisa jadi hamuk. Dilihat duitnya. Kalau duitnya itu sesuatu yang tidak bernilai, maksudnya itu 5.000, 10.000 yang semisal itu, nggak masalah Anda ambil, Anda sedekahkan, tidak masalah. Ya, karena orang 5.000, 2.000 jarang berbulik, kecuali karena kan halus biasanya. Ya, itu berbulik mencari duit. Tapi kalau orang tua biasanya sudah 2.000 ada harapannya berbulik. Rumah di rantau berbulik ke Alparo ada harapan cari 2.000 aja. Ya, maka para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya yang satu yang orang itu tidak tertarik untuk mencarinya, itu tidak ada masalah diambil langsung. Atau yang sifatnya mudah rusak, seperti buah-buahan. Ya, pas pian berjalan terdapat durian montong misalnya.
jatuh di jalan. Wah, ini luqatah, ini barang temuan. Boleh diambil tidak? Boleh diambil. Kalau buah-buahan yang dikira dibiarkan begitu saja akan busuk, boleh Anda ambil. Boleh dimakan, Ustaz? Boleh dimakan. Nanti kalau ada orang yang datang, pian ganti. Orangnya datang mencari mana durianku tadi, aku tuh gugur misalnya. Iya. Ulun makan, ya ulun kira ini pian tergugur kah, pian kada mau kah, antum ganti. Tapi kalau orang yang tidak datang sudah halal bagi antum. Halal bagi antum. Sebab itu pula ya yang mudah rusak, apa saja kue apa macam di jalan yang sifatnya rusak boleh kita ambil langsung kita makan. Ya. Sebab itu pula kalau seandainya binatang ya yang tersesat ya itu boleh diambil, disembelih boleh ya, tapi kalau orang yang datang harus diganti, kecuali kayak onta dan semisalnya itu tidak boleh diambil kalau dia tersesat. Kenapa? Ya onta dan semisalnya hewan-hewan yang besar itu tersesat kalau diambil, karena dia bisa melindungi dirinya sendiri dan dia bisa mencari ke tempat tuannya ya. Maka tidak perlu dia diambil, nggak boleh. Kemudian yang hilang, yang jatuh itu misalnya uang. Nah kalau uang itu berharga tadi 100.000, 50.000 dan semisalnya, itu tidak boleh kita langsung kita sedekahkan, tidak boleh. Kita ambil. Kalau Anda mengambil, maka risiko Anda adalah Anda harus mengiklankan, mengumumkan ini duit siapa. Kada boleh disembunyikan. Dapat duit 100.000, tunggu setahun. Kalau ada yang mengaku, aku ngambil, tidak, harus diumumkan. Jadi ketika kita mengambil, amanahnya adalah diumumkan di tempat-tempat umum, ya. Maka Ustaz ulun kadewani itu jangan diambil. Kalau kita kadewani mengumumkan, jangan dibiarkan. Biarkan, ya. Maka kalau Anda mengambil uang 100.000, 500.000 jatuh, maka risikonya adalah Anda mengumumkan. Jangan diambil, kasihkan Ustaz, ulun dapat nih, tolonglah ya. Ulun dapat, tolonglah pian anukan disampaikan. Kasihan Ustaznya antum berikan tanggung jawab. Ya. Maka kalau kita kada tahu, kita kada tahu, kita biarkan saja. Kalau kita kada wani bertanggung jawab, ya. Jadi ini penting. Kalau kita kada tahu, kada wani bertanggung jawab, biarkan saja. Ya. Atau di masjid, kalau masjid ini ada tempat khusus, misalnya sundukul amanah ya, tempat menaruh barang kehilangan apa macam, bagus. Taruh di masjid, qismul mafqudat, tempat kehilangan ya, ditaruh di sana. Jadi orang kalau hilang ke sana langsung nggak apa-apa. Itu bagus lagi. Tapi kalau nggak ada, ya kita bertanggung jawab untuk mengumumkan barang yang tercecer tersebut. Itu kalau barangnya berharga. Kalau nggak berharga, boleh langsung diambil, boleh langsung disedekahkan. Baik, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan istiqamah kepada kami. Mau bertanya Ustaz, untuk hadis doa atau keluar rumah yaitu bismillah tawakkaltu 'alallah dan seterusnya, apakah hadis ini sahih Ustaz dan bisa diamalkan? Ya, hadis ini ya terdapat emang ada kelemahan di dalam sanadnya. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Tapi sebagian ahlul ilm mengatakan kelemahannya itu bisa ditolerir, sehingga ada sebagian ulama menghasankan hadis ini, ya, menghasankan hadis ini. Karena hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar rumahnya membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah kufita wa kita wa tanaha anu syaitan. Engkau akan dicukupkan rezekimu pada hari tersebut, engkau akan dijaga dan dijauhkan dari syaitan. Hadis ini memang hadis yang sebagian ahlul ilm berselisih tentang kesahihannya. Baik. Ustadz bagaimana? Karena banyak ya hadis-hadis itu khilaf ulama dari sisi memandangnya ya semacam itu. Ustadz bagaimana kalau kita sholat sendiri sudah ruku ternyata lupa belum baca surah pendek, apakah beri lagi atau lanjut i'tidal? Lanjut i'tidal, karena membaca surah pendek itu sunnah saja. Yang wajib itu adalah membaca Al-Fatihah. Kalau dia sudah ruku, lanjut i'tidal, nggak perlu lagi dia kembali berdiri. Assalamualaikum, pada saat kunut apa yang dilakukan makmum? Apakah membaca doa, diam saja atau mengaminkan? Tadi sudah saya jawab. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, kalau bersedekap saat sholatnya meletakkan telapak kanan di atas telapak tangan kiri, apakah afdal Ustaz?
Iya, kita katakan meletakkan. Ini tadi saya jelaskan. Ada riwayat yang meletakkan, ada riwayat qabad, menggenggam. Ini dua riwayat ini bersumber dari satu sahabat yang sama, dari hadis yang sama. Maka riwayat wadha itu wallahu alam pada hakikatnya riwayatnya umum. Dan dirincikan riwayat yang qabad. Riwayat qabad itu rinci. Dia merincikan dengan bagaimana cara meletakkannya itu dengan cara digenggam, ya. Sehingga bentuknya bersedekap itu cuma satu, yaitu menggenggam, bukan meletakkan. Hayakallah Ustaz, apakah jika melaksanakan sholat tahajud hanya 2 rakaat termasuk lalai? Tidak. Sholat tahajud boleh 2 rakaat. Nabi pernah ditanya, sholatul lail, kata Nabi sholatul lail masna. Ditanya tentang sholat malam, kata Nabi sholat malam itu 2. Ini menunjukkan boleh sholat tahajud itu 2. Tidak dianggap dia orang yang lalai. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang lain? Cukup? Taib. Oke. Barakallahu Ustaz, mau nanya terkait dengan keawaman, kekurangan ilmu Ustaz. Jadi misal kita pengen ngambil pendapat, itu bagaimana sikap kita sebagai orang yang awam ini Ustaz? Apakah gimana ya, kalau kita misal contoh, kita bingung nih untuk kasusnya misalkan yang A atau yang B, sedangkan kita nggak punya buku pegangan itu. Nah, bagaimana orang awam seperti kita ini yang kekurangan ilmu Ustaz untuk ini? Terima kasih jazakallah. Iya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Manusia itu ada tiga tingkatannya. Ada orang itu mujtahid, yang kedua ada orang itu muqallid, yang ketiga kata Ibnu Qayyim ada orang itu muttabi, mengikuti dalil. Ada mujtahid, ada muqallid, ada orang yang mengikuti dalil. Kebanyakan kayak antum-antum dan saya seperti ini adalah kelompok jenis kedua, muttabi, orang yang mengikuti dalil. Kita tidak sampai dalam tahapan orang yang mujtahid, dan insya Allah juga tidak sampai dalam tahapan orang muqallid, ya. Tapi adalah di antara 2 tahapan ini adalah muttabi, mengikuti dalil. Maka sehingga kalau orang awam dan dia seorang penuntut ilmu, ya, maka dia lihat dalil yang disampaikan. Jar ustadznya dalilnya ini yang paling kuat. Dia menyebutkan alasan-alasannya. Berarti kita tahu dalilnya ternyata ini yang kuat disampaikan ini. Maka itu yang kita pegang. Kalau seandainya ustadznya menyampaikan wallahu a'lam, saya tidak tahu, kita sebagai orang awam, ya, kita tidak tahu, maka kita bisa menjadi muqallid, menurunkan derajat kita pada masalah tersebut. Ya, pada masalah tersebut. Maka anak ikuti ustadz ini aja. Karena anak enggak tahu, ya, dalilnya, tapi juga ustadz ini tadi mengatakan Jasidin tadi kada boleh misalnya. Enggak apa-apa, seorang muqallid pada saat itu karena keawaman dia. Tapi kadangkala ada orang bisa dia mengetahui dalil. Ustadznya memaparkan dalil, ustadznya ini dalilnya sahih, ini karena ini dalilnya, ini lemah, ini dalilnya. Atau ini tidak ada dalil sama sekali. Dia mengikuti. Ya, bukan mengikuti ustadz itu, tapi dia mengikuti dalil yang disampaikan. Nah, maka tergantung orang penuntut ilmu itu, kadang dia muttabi, kadang dia muqallid di dalam sebagian masalah. Kalau kita tahu dalilnya, udah ikuti dalil. Kalau kita tidak tahu dalilnya, bertaklid terhadap ustadz yang kita percaya keilmuannya semacam itu, dan itu tidak tercela di dalam Islam. Ya. Sehingga tergantung kita, ya, tergantung kita ini posisinya seperti apa. Maka orang yang kalau rajin menuntut ilmu, insya Allah kada muqallid dia. Yang jadi muqallid ini yang kole-kole rincak menuntut ilmu. Ya, kada datang, kada mau hadir. Tapi orang kalau nuntut ilmu tuh rutin, ya makanya penting ya orang tuh nuntut ilmu tuh kajian rutin itu kenapa? Karena itu tersistematis. Jadi apalagi bahas kitab itu ya. Itu semua bab itu dilalui. Sehingga terkumpul orang itu sebuah ilmu. Ya, beda dengan orang yang sistem tematik. Sistem tematik itu menarik, tapi ilmunya tidak terkonsep. Jadi orang itu tidak terkonsep dalam otaknya. Jadi kesana kemari. Akhirnya yaitu orang kalau tematik itu dia tidak menjadikan terkonsep ilmu. Karena penting juga menuntut ilmu itu dengan cara terkonsep. Ya, seseorang ya, karena keterbatasan kita lah dalam menuntut ilmu kan, karena
masyarakat kita ini kan kadang hadir di majelis ilmu mencari berkah aja kadang sebagian gitu ya. Mudah-mudahan dia berkahi apa macam gitu ya. Kan orang kalau zaman dahulu ya, orang dahulu kan nuntut ilmu, mereka membawa penanya, membawa pulpennya ya, membawa kertas bercatat semuanya apa macam. Semua kita kan rata-rata kan pakai hafalan berataan. Ya, kita kan semuanya mengandalkan hafalan kita semua kan. Ya, insya Allah ini kan dari 1 jam itu kan kita rekam semua, kita masukkan dalam otak kita. Nah ini kan wallahu a'lam, yang bisa jadi di antara kita mungkin ada yang hafalannya kuat kayak Imam Bukhari apa macam mungkin ya apa macam. Nah ini kan berbeda masanya, itu berbeda dari masa dahulu orang menuntut ilmu pada masa sekarang ya, berbeda masa sekarang. Nah kalau kita sudah terbatas menuntut ilmu ini tidak terkonsep, makin tidak teratur ilmu. Makanya orang kalau dia nuntut ilmu rajin, dia tidak putus-putus nuntut ilmu, maka terkonsep ilmu itu, walaupun bahasa kita itu ala kadarnya kita menuntut ilmu. Ala kadar, tapi itu akan terkonsep, mengonsep diri kita. Oh, ternyata lewat pembahasan ini. Setidak-tidaknya di otak kita nih rasanya pernah Bahari mendengar. Setidaknya ada di otak kita rasanya Bahari pernah mendengar itu. Nah, setidaknya itu ada yang muncul. Setidaknya itu muncul. Nah itu menjadikan orang itu nanti berusaha mencari. Ketika dihadapkan masalah, oh rasanya Bahari ada pernah mendengar. Oh cari rekamannya dari Ripkon. Oh ini ketemu. Nah ini yang maksud saya, menjadikan orang itu terkonsep dalam setiap menuntut ilmu. Walaupun dia tidak ingat dalilnya apa. Tapi ketika ada masalah muncul di otaknya, rasanya Bahari mendengar semacam ini. Akhirnya dia berusaha mencari permasalahan tersebut didengarkan dengan seksama. Oh kada boleh sekalinya ini. Nah itu menjadikan orang itu kadang kalau dia menuntut ilmu, dia naik tingkatannya, bukan muqallid lagi, menjadi orang yang mengikuti dalil semacam itu. Allahu a'lam. Ya mungkin ini saya cukupkan, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.